Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan dengan saya Daniel Adiwijaya. Saya kali ini akan memberikan paparan mengenai penggunaan aplikasi Sakti sebagai kemajuan dari digitalisasi keuangan pada proses pengelolaan APBN di Kementerian Keuangan dan di lingkup pemerintahan. Baik, sebelumnya apa itu aplikasi Sakti? Sakti adalah singkatan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, di mana aplikasi Sakti ini mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja yang ada. Kemudian aplikasi ini juga digunakan oleh kementerian dan lembaga dari level Satker, level wilayah, level eselon 1, dan level kementerian. Kemudian pada aplikasi Sakti ini menerapkan konsep single database. Lalu aplikasi Sakti juga mempunyai fungsi utama yaitu di bagian penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kemudian aplikasi Sakti ini berinterface dengan SPAN pada tiap tahap siklus anggarannya. Jadi Bapak Ibu untuk proses penggunaan aplikasi Sakti ini nanti digunakan ke seluruh satuan kerja, di mana aplikasi ini bersistem dengan sistem web based ya Bapak Ibu, di mana bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan digunakan oleh semua kementerian, baik dari level Satker sampai di level kementeriannya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu untuk aplikasi keuangan sebelum adanya aplikasi Sakti itu masing-masing aplikasi terdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak bergabung menjadi satu aplikasi Sakti. Nah, dalam aplikasi Sakti itu ada 8 modul utama dan 1 modul admin, yaitu modul administrasi, modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, modul piutang, dan modul pelaporan. Jadi, pada aplikasi Sakti ini memiliki modul yang mana akan bekerja sesuai dengan tusinya masing-masing. Nah, berikut Bapak Ibu perbedaan aplikasi Sakti dengan aplikasi yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu adalah aplikasinya terpisah-pisah ya Bapak Ibu ya, dan aplikasi yang sebelumnya itu masih belum terinterkoneksi satu sama lain, yang mana aplikasinya harus eh, belum web based ya, jadi aplikasinya itu masih offline. Nah, contoh seperti ini. Yang pertama di sisi modul penganggaran, yang modul penganggaran ini aplikasi yang sebelumnya digunakan adalah aplikasi RKAKL Diba. Kemudian di modul komitmen dan modul pembayaran adalah perubahan dari yang dulunya adalah aplikasi SAS. Kemudian yang di modul bendahara dulunya menggunakan aplikasi Silabi. Kemudian di modul aset tetap dulunya menggunakan aplikasi Simak BMN. Kemudian di aplikasi persediaan nanti akan berubah menjadi di modul persediaan, dan kemudian dari modul aplikasi pelaporan itu ada di aplikasi Saiba dulunya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi aplikasi-aplikasi yang lama, menjadi satu aplikasi, menjadi satu aplikasi Sakti. Dalam penggunaannya, di Sakti selain dibagi dari 9 modul, aplikasi Sakti juga memiliki perannya masing-masing. Pengguna Sakti ini terbagi dua secara garis besar ya Bapak Ibu ya, yaitu di level administrator dan operasional modul. Nah, di operasional modul itu ada 3 tingkatan, yaitu operator, validator, dan approver. Kemudian konsep pengguna operasional modul ini didasarkan oleh prinsip maker, perekaman, checker, pengujian, dan signer persetujuan. Dalam role-nya, aplikasi Sakti ini tidak boleh dirangkap jabatan antar pengguna operasional modul. Contohnya, misalnya seorang operator pembayaran tidak dapat dirangkap oleh validator pembayaran. Kemudian secara umum dikenal memiliki 4 peran ya jadinya ya. Jadi ada peran level admin, ada peran level operator, level validator, dan level approver. Nah, peran ini memiliki turunan berupa kewenangan kelompok penggunanya masing-masing. Selain itu juga terdapat pengelompokan kewenangan yang wajib dimiliki pada pejabat perbendaharaan. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu ya, di user-user yang ada di wajib dimiliki di satuan kerja.
Yang ada tanda checklistnya adalah yang wajib dimiliki. Jadi setiap satuan kerja itu harus memiliki setiap usernya. Yang pertama, modul admin itu dipegang oleh satu admin. Kemudian di penganggaran itu ada level operator dan approver. Kemudian di modul komitmen ada operator dan approver. Nah, operator approver komitmen ini pejabat perbendaharanya adalah PPK ya Bapak Ibu. Kemudian di modul pembayaran ini ada level operator, validator, dan approver. Di mana validatornya itu jabatan perbendaharanya adalah pejabat pembuat komitmen dan approvernya adalah otomatis adalah PPSPM, pejabat penanda tangan SPM. Kemudian di level bendahara hanya ada satu level, yaitu level operator. Kemudian di aset tetap ada level operator, validator, dan approvernya. Nah, sedangkan di modul persediaan, kewenangannya hanya di level operator dan approver saja. Jadi tidak ada validator persediaan. Untuk piutang dan general ledger pelaporan itu hanya ada di level operator saja. Kemudian apa sih itu isinya masing-masing modul? Yang pertama, di modul administrasi. Apa yang dikerjakan di modul administrasi? Modul administrasi itu adalah suatu modul yang diperuntukkan bagi seorang administrator dalam mengelola konfigurasi sistem, akun pengguna, hak akses, dan update referensi. Kurang lebih Bapak Ibu, fungsinya modul administrasi ini adalah untuk manajemen usernya pada saat proses pendaftaran usernya ke KPPN, kemudian pada saat proses eh, penonaktifan user dan sebagainya. Kemudian juga untuk setting-setting awal di modul administrasi seperti referensi modulnya, kemudian setting-setting pejabatnya itu ada di modul administrasi. Kemudian selanjutnya ada di modul penganggaran. Modul penganggaran ini adalah modul yang melakukan proses penyusunan rencana kerja anggaran sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya proses perencanaan, penyerapan anggaran, dan penerimaan dalam periode 1 tahun anggaran. Dalam modul penganggaran ini memiliki berbagai macam fitur, yaitu pertama penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran, kemudian logging pagu pada saat proses revisi anggaran, kemudian perhitungan pergerakan AFP. AFP ini adalah Available Fund Project-nya. Jadi pastikan untuk dananya tersedia ada di modul penganggaran. Kemudian selanjutnya adalah aplikasinya ada di modul komitmen. Nah, modul komitmen ini adalah modul yang melakukan aktivitas terkait pencatatan suppliernya, kemudian pencatatan data kontraknya, kemudian pencatatan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk konfirmasi capaian output. Lalu ada modul pembayaran, di mana modul pembayaran ini memproses perencanaan kas, memproses surat perintah bayar, kemudian resume tagihan, surat perintah membayar, yang nantinya akan diajukan ke KPPN dalam rangka pencairan dana APBN. Selanjutnya modul bendahara. Modul bendahara ini merupakan bagian modul pelaksanaan anggaran yang fungsinya nanti akan menitik beratkan pada proses penata usahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang ada di bendahara. Yang meliputi ada di modul bendahara pengeluaran dan di bendahara penerimaan. Adapun fitur-fiturnya adalah pertama, penata usahaan LS bendahara, penata usahaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan, kemudian penata usahaan potongan atau pungutan pajak, lalu penata usahaan surat bukti setoran pendapatan dan pengembalian belanja, lalu transaksi lain yang dikelola oleh bendahara. Selanjutnya ada modul aset tetap. Modul aset tetap ini merupakan modul dalam aplikasi Sakti yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan, penghapusan barang milik negara, dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya. Fitur-fiturnya apa saja? Yang pertama adalah penata usahaan barang milik negara, termasuk di dalamnya adalah konstruksi dalam pengerjaan atau KDP, lalu barang bersejarah, dan barang pihak ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi pemerintah. Lalu penata usahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan, perubahan, dan penghapusan. Lalu pengakuntansian BMN sebagai aset tetap
dengan basis akrual, lalu penghitungan dan pengakuntansian penyusunan aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan pada modul aset tetap ini adalah metode garis lurus ya. Kemudian selanjutnya ada di modul persediaan. Apa itu modul persediaan? Dia adalah merupakan modul sakti yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja atau UAPKBP dan satuan kerja atau UAPKBP. Nah, metode pencatatannya adalah metode perpetual. Kemudian metode penilaian yang digunakan di aplikasi ini adalah metode harga beli terakhir, metode harga rata-rata, dan metode FIFO atau first in, first out. Lalu modul piutang. Modul piutang ini merupakan bagian dari aplikasi Sakti yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker Pengguna Sakti. Ruang lingkupnya meliputi pertama modul piutang menata usahakan jenis transaksi piutang yang antara lainnya adalah transaksi piutang PNBP, transaksi piutang tagihan atau penjualan angsuran, dan transaksi piutang tuntutan perbendaharaan atau TGR. Selanjutnya adalah modul GLP atau modul General Ledger dan Pelaporan, yang merupakan modul sistem aplikasi keuangan tingkat sakti-sakti yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Ruang lingkup yang ada adalah sistem akuntansi terintegrasi dengan modul-modul lain terkait, sistem pelaporan manajerial, dan sistem rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan. Dalam aplikasi Sakti, Bapak Ibu, eh, ini ada konsep yang namanya single entry point. Apa itu konsep single entry point? Single entry point menjelaskan bahwa suatu transaksi cukup sekali diinput dan apabila dibutuhkan oleh modul terkait, data tersebut akan dipanggil tanpa harus dilakukan penginputan ulang oleh modul-modul yang membutuhkan. Sebagai contoh, ketika di modul komitmen melakukan proses perekaman BAST, yang mana di sana dia akan menginput supplier, menginput eh, akunnya berapa, menginput nilainya berapa, belanja apa yang harus dibeli. Nanti di modul-modul tahapan selanjutnya itu tidak perlu menginput ulang. Cukup untuk menarik data yang dari modul komitmen rekam, sehingga data tersebut akan digunakan di modul-modul yang lainnya. Contoh modul tersebut nanti akan digunakan di modul pembayaran pada saat untuk proses tagihan pembuatan SPM-nya, dan modul itu juga akan masuk juga ke modul aset tetap untuk proses pendetailan aset maupun modul persediaan untuk proses pendetailan persediaannya. Adapun segala transaksi tadi juga akan bermuara di modul General Ledger dan pelaporan. Kemudian, eh, dalam aplikasi Sakti ini, Bapak Ibu, ada sistem pengamanan yang namanya One Time Password atau OTP Sakti. Nah, pengamanan OTP terhadap transaksi elektronik melalui tahapan konfirmasi atas layanan yang diakses, seperti halnya mobile banking, online banking, dan e-shopping yang lainnya, Bapak Ibu ya. Jadi, pada saat transaksi itu akan memastikan bahwa pejabat tersebut yang melakukan otorisasi. Lalu OTP ini juga meningkatkan keamanan login. Sebelumnya menggunakan user dan login password ditambah dengan random password yang dikirimkan ke ponsel pengguna, backup plan dengan menggunakan email kedinasan yang terregister di KPPN. Kemudian OTP ini juga mendukung keamanan dalam mengakses layanan pada sakti berbasis web. Kemudian password dalam OTP ini hanya berlaku 5 menit ya dalam satu kali transaksinya. Jadi bukan password permanen, tetapi password sementara yang nantinya akan kita inputkan pada saat setiap melakukan transaksi. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, untuk proses eh, pengenalan aplikasi Sakti yang sering saya gunakan sehari-hari di eh, perkantoran. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya berikan dapat memberikan manfaat, dan terima kasih.